Selamat datang di konten etnomusikoplog yang baru. Nah, Ya. kita judulnya apa Bang ini? Kontennya? Musikus. Musikus, musik dan diskursus. Nah, ceritanya begitu ya. Ya, kita di sini cuma berdua, tapi kayaknya harus jarak-jarak. Ini agak jarak-jarak. Lupa ya, ini himbauan yang cukup penting. Iya. Kita harus berjarak. Ya, konten musikus ini adalah konten terbaru kita. Ya. Musik dan diskursus artinya kita akan mencoba membahas sesuatu Ya. di alam semesta, Ya. terutama di khususnya ini ya tentang musik ya, Tentang musik. yang akan kita bedah menurut fakta-fakta dan juga tentunya opini kita Ya. gitu. Nah ini di sini mungkin lebih santai daripada konten-konten lainnya ya. Benar sekali. Diharapkan nanti kita berdua bisa bertarung terlalu jauh ya. Baik, di konten pertama Musikus ini, teman-teman tentunya sekarang mungkin sedang berada dalam kondisi social distancing, Betul Ya. ya, social distancing yang diakibatkan oleh sebuah pandemi yang cukup membuat kita sekarang Ya. berbeda ya hari-harinya. sangat berbeda sekali. Saya sampai lupa hari karena terlalu Hari terlalu banyak nonton film ya, main game dan gitu lain-lain kan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa kondisi di berbagai belahan dunia pada hari ini itu masih melawan pandemi dari COVID-19 Betul. atau coronavirus ini. Betul sekali, di berbagai wilayah Ya. dunia ya, dan sekarang semakin lama ternyata ada yang memang sudah menurun, ada juga yang Ya. makin parah Makin kondisinya. parah. Nah, data di saat kami membuat video ini itu yang untuk dunia itu ada 414.000 ya. 414.179 sekian. Terus di bawahnya itu 18.400 itu Kasus yang meninggal kasus yang meninggal untuk ukuran global. Kemudian ada tingkat rasio kematiannya itu sampai 4,4% ya 4% untuk dunia gitu. untuk dunia. Sedangkan di negara kita Indonesia itu pada hari ini di saat kami merekam video ini itu tercatat ada 790 kasus Yang sudah dikonfirmasi ya, Yang sudah oleh dikonfirmasi. Kementerian Kesehatan gitu benar di sekali. berbagai wilayah di Indonesia ya. Dan ada 58 kasus meninggal. 58 kasus meninggal dan 31 yang kasus sembuh ya Bang ya. Ya, ada 31 kasus. Nah, ini kondisi Terkini ya, terkini kita. dari pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, memang kita ketahui sekarang banyak sudah ada upaya-upaya penanganan dari berbagai pihak, terutama kalau dunia ada dari WHO ya, WHO sudah. kemudian kalau di negara kita ada dari kementerian dan termasuk pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan gitu tentunya. Dan relawan-relawan juga Relawan-relawan, banyak ya sekarang. banyak influencer-influencer juga campaign tentang social distancing Social dan bahkan distancing. beberapa hari yang lalu Presiden kita Joko Widodo Betul. sudah memperbarui istilah social distancing kemudian menjadi physical distancing. Physical distancing ya. Nah, karena ini upaya-upaya yang dilakukan. Jadi agar meredam penyebaran virus ini tidak terlalu peak, tidak terlalu tinggi, maka dibuatlah upaya untuk physical distancing atau menjaga jarak Betul fisik sekali. gitu. Dan itu sudah dari pemerintah pusat juga sudah Ya. sosialisasikan ke berbagai daerah juga, dan kita sekarang masyarakat harus merespon itu dengan baik juga ya Bang, Ya. karena ini untuk bisa menahan lah gitu ya wabah Ya. ini untuk semakin parah gitu di Indonesia sendiri. Jangan sampai menjadi Italinya Southeast Asia katanya gitu. Ya. Kemarin ada beberapa artikel yang nyinggung apakah Benar. Indonesia akan menjadi Southeast Italinya Iya. gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi itu, makanya kita coba juga untuk menjadi salah satu agen dalam sosialisasi terkait ini ya. Benar. Oke. Nah, di kondisi physical distancing ini tentunya kan kita juga merasakan bahwa kita mungkin diisolasi di rumah gitu. Ada istilah self isolation gitu di rumah gitu.
untuk tinggal selama mungkin baru-baru ini kita ketemu perintah untuk 14 hari gitu 14 ya. hari semua 14 hari. instansi, Semua instansi dan segala perkantoran macam. dan sebagainya ya. Ya, tapi kemungkinan melihat dari angka statistik peningkatan kasus ini kemungkinan akan diperpanjang juga. Iya, bahkan Sudah ada ininya. ada isunya sampai Lebaran ya. Sampai Masih Lebaran. ya. Nah, Sampai Lebaran juga masih. Ya, Nah, itu nanti apakah kita tidak akan mudik? Nah, itu nanti skenario terburuknya kita akan tidak akan mudik tidak tahun akan ini. mudik Gitu. mungkin ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya, semogalah Kita berdoa segera. saja segera wabah ini bisa tuntas di Indonesia, negeri kita tercinta. Dan seluruh dunia tentunya. Seluruh dunia tentunya. Ya. Nah, gini Kang, memang secara positif itu social distancing ataupun sekarang menjadi physical distancing adalah untuk supaya penyebaran wabah atau pandemi virus corona atau COVID-19 ini bisa ditekan. Namun ada konsekuensi lain kan yang ternyata terjadi di masyarakat. Betul sekali. Di antaranya teman-teman kita yang masih bekerja di luar, yang harus bekerja di luar pada hari ini untuk makan besok pagi gitu, yang memang harus pekerjaannya dengan upah harian dan segala macam itu. Nah gitu, jadi ada orang-orang yang masih harus berada di luar, terutama yang pelayanan publik, rekan-rekan dari TNI, kepolisian, ojol mungkin ya. ojek online dan lain-lain, termasuk rekan-rekan medis yang sekarang sedang berada di garda Betul. terdepan. Semangat terus pokoknya. Semangat pokoknya. Kita akan selalu mendoakan dan Ya. bisa mungkin Ya. teman-teman akan memberikan yang terbaik juga di sini ya, Ya. dengan memberikan support secara moral dan apapun lah nanti Ya. teman-teman. Kemudian gini Kang, konsekuensi lain yang kita harus terima adalah mungkin ya perasaan kesepian, Betul. kesunyian dan segala macam karena kita harus berjarak dulu untuk sementara waktu gitu ya di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Kecemasan juga loh Bang, maksudnya. Iya, pada akhirnya sampai kepada kecemasan dan segala macam gitu. Apalagi sekarang itu banyak kasus yang membaca berita-berita yang informasi yang berseliweran di dunia maya, dunia digital, yang akhirnya itu mempengaruhi psikis secara langsung. Kalau nggak salah, aku pernah baca di salah satu account Twitternya dokter siapa aku lupa ya. Jadi dia di saat kita baca berita tentang seumpama tentang infeksi itu seperti apa, infeksi dari COVID-19 itu seperti apa, itu otomatis kayak alam bawah sadar kita itu merasakan gitu Kang. Betul. Jadi kayak loh kok tiba-tiba hangat gitu. Kita Gitu. lah, aku agak kering-kering ya ini Nah, sebenarnya. gitu. Bahkan kalau saya sempat terbawa mimpi juga Bang, Sampai mimpi Sampai ya? mimpi. Nah itu Sampai mimpi. bahkan ada yang sampai psikosomatis loh, artinya gangguan mental yang parah sekali gitu, karena memang ya bayangin aja kita harus mau tidak mau di dunia digital kan berita bisa datang kapanpun, Iya, betul. dari manapun, kadang kita nggak bisa saring, jadi kita cuma baca berita-berita yang belum tahu itu kadarnya apa, hoax atau betul. bagaimana gitu. Nah mungkin di sini saran dari kami untuk teman-teman, kalau ingin membaca berita-berita ataupun informasi-informasi itu, coba ditelaah lagi sumber-sumbernya. Ya seumpama dari ada sekarang kan Kemenkes juga sudah ada website, iya website yang khusus untuk bahkan khusus untuk yang COVID itu, ya. infeksi emerging itu, nama ininya websitenya gitu. Nah, atau WHO dan segala macam bisa untuk perkembangan itu. Dan ya kita tetap membaca informasi, terus tetap mengikuti informasi. Tapi kemudian jangan terjebak di situasi kepanikan yang terlalu ekstrim lah gitu. Karena pada dasarnya gini juga Kang, wajar ya rasa takut ya, manusia kan punya rasa takut, bahkan kamu tadi bilang iya sampai ke bawah mimpi dan segala macam. Itu kan apa ya, semacam otak reptilnya manusia itu kan begitu. Ada perlindungan diri dan dari rasa takut dan kecemasan dan segala macam itu. Tapi kan sekarang dalam kondisi seperti ini justru bagaimana kita menyiasati rasa takut itu gitu. Makanya sekarang jadi pertanyaan kan, balik lagi ke konten kita nih. Balik kita kan lagi.
kita ini konten musik nih Ya, ya. nah. Konten musik. Kenapa ngomongin masalah ini, wabah Yes, dan sebagainya? Apakah bener. musik ini bisa juga menjadi salah satu kontributor dalam kasus ini? Iya. Kita akan bahas ke teman-teman Ya. hari ini. Nah, tadi kemudian bagaimana kita menyiasati ketakutan, kecemasan tadi ya, kesendirian, kesepian gitu. Nah, salah satunya itu dengan musik. Kita akan coba dulu ngobrol nih, Mm-mm. apa namanya, bagaimana sih di masa lalu gitu ya. Ya, ada fakta-fakta ada ya. fakta-fakta nggak sih tentang musik itu juga ada ketika di tengah-tengah wabah dan sebagainya. Nah, saya mencoba melakukan penelusuran ya Ya. di beberapa sumber gitu Mm-mm. untuk mencari tahu peran musik gitu ya di tengah-tengah berbagai macam situasi krisis gitu ya, Ya. termasuk situasi wabah ini. Nah, ada beberapa memang fakta-fakta yang pernah tercatat. Kalau teman-teman misalkan tahu tentang Black Death. Black Death. Bang Habib tahu tentang Black Death kan? Pernah baca tentang Pernah Black baca, ya? Death. Jadi Black Death itu kan salah satu wabah terbesar yang ada di sejarah ya. Iya, dalam peradaban sejarah. manusia lah ya. Waktu itu kalau nggak salah tentang apa Bang? Itu flu kalau nggak salah ya. Flu ya. Ya flu juga gitu. Flu Jadi juga sama. jenisnya flu gitu. Dan itu bukan hampir, memang telah menewaskan ratusan juta umat manusia Iya. gitu, orang gitu kan. Terutama itu kalau nggak salah di Eropa ya. Di Eropa kalau nggak Eropa salah. ya. Di Eropa. Ya, dan salah satu apa namanya tuh wabah paling besar itu kan di dunia ya, yang membunuh ratusan juta orang, terutama di Eropa ya Bang. Seluruh Eropa itu kena semua, dan itu benar-benar, kenapa namanya juga Black Death kan, itu sangat mengerikan gitu kan. Kematian yang begitu kelam gitu kan. Nah, ternyata di tengah-tengah wabah itu musik itu menjadi salah satu apa namanya tuh, bukan menjadi salah satu ya, ada peran musik di situ. Di tengah-tengah. Nah, saya menemukan salah satu sumber gitu kan di website New York Radio kalau nggak salah ya. WQXR.org ya, di situ dia menyebutkan tentang musik dan musik klasik dan juga wabah Black Death itu sendiri ya. Nah, di sini menceritakan di artikelnya itu bahwa orang begitu panik dengan wabah itu sendiri, kemudian juga sama seperti kita sekarang posisinya diisolasi juga. Jadi mungkin pemerintah waktu dulu juga menyarankan isolasi juga mungkin ya. Nah, di sini ada salah satu apa namanya tuh, saya mau mencoba meng-capture salah satu kalimat di sini. Nah, pada saat proses isolasi di rumahnya masing-masing dan semua orang mencoba tenang gitu kan, mencoba tenang dan tidak terdistrak oleh kematian yang berturut-turut, tetangganya mati dan sebagainya gitu. Nah, cara mematikan rasa cemas dan sebagainya itu hanya dengan wine ya, anggur dan musik gitu. Itu ada yang menarik. Jadi masyarakat mencoba tidak terlalu panik gitu kan, dengan segelas minuman wine ya, anggur ya waktu itu ya, wine dengan musik. Nah, salah satu komposer di Prancis ya, komposer asal Prancis namanya Guillaume de Maissaut. Nah, bahkan saat wabah itu sendiri dia justru malah menciptakan karya-karya yang sampai sekarang itu jadi semacam karyanya itu jadi mengingatkan kita tentang wabah itu akhirnya. Jadi masterpiece ya, jadi apa ya? Karya yang menyerap memori tentang bagaimana wabah Black Death itu sangat mematikan gitu loh pada saat itu. Nah, ini kata kuncinya apa namanya tuh? They distract themselves from the death and destruction with fine wine and music. Nah, itu yang jadi menarik. Nah, makanya kalau kita coba tarik ke masa kini, nah berarti ini musik juga penting nih, bisa nih kita bisa banget.
ternyata dari fakta yang disampaikan oleh Kang Denis tadi, eh, musik punya fungsi gitu. Selain dari Ya. fakta-fakta lainnya yang mungkin teman-teman bisa coba googling ya, eh, bahwa ternyata musik pun sampai sekarang kan juga digunakan sebagai media terapi kan ya, Kang? Ya, betul sekali. Media terapi, ada istilah sound healing dan segala macam gitu. Dan terkait dengan fungsi-fungsi saya akan coba juga nih membeberkan ya tentang fakta-fakta apa namanya tuh fungsi musik tuh sebagai apa aja sih dalam dunia pengobatan misalnya dan sebagainya. Ini ada banyak sekali jurnal-jurnal yang memperlihatkan bagaimana sebetulnya fungsi musik itu sudah sering digunakan untuk itu gitu Bang ya, untuk menurunkan tingkat kecemasan terutama. Nah ini penting banget nih makanya kita ini kan tidak bahagia dong dengan kedatangan virus ini. Nah, kita pasti cemas dan sangat cemas. Jangan sampai apa namanya tuh datang ke kota kita gitu. Nah, kalau teman-teman yang kotanya masih safe, mudah-mudahan jangan sampai ke sana ya. Nah, kita yang di kotanya masih beberapa korban gitu, kita juga tetap ada kecemasan yang. Nah, ini musik itu juga penting ternyata untuk menurunkan tingkat kecemasan. Mungkin di sini di jurnal ini konteksnya beda, ada yang menurunkan tingkat kecemasan di pasien prabedah gitu kan. Kemudian ada juga bahkan menurunkan tingkat kecemasan orang-orang yang hendak bertanding misalnya. Misalnya, nah ini studi kasusnya menarik nih, dia ada satu kelompok sepak bola. Nah biasanya kan sebelum bertanding itu ada tingkat gugup yang waduh ini gimana nih wah. Nah ternyata musik itu juga di apa namanya tuh dipakai untuk itu menurunkan tingkat kecemasan. Nah ada fakta juga yang menarik. Sering nonton bola nggak? Pasti enggak kan, pernah nonton bola. Saya tidak tahu. Teman-teman yang biasa nonton bola kan sebelum masuk ke stadion tuh biasanya kedatangan pemain gitu kan. Nah pemain turun kan? Oh ada anthem. Enggak bukan. Yang pada pakai headset semua. Bukan berarti mereka so asik atau so punya ini ya. Tapi ternyata mungkin itu juga Bang. Telepon keluarga. Bisa jadi sih. Video call enggak juga. Tapi pasti ada yang turun pemain-pemainnya, misalnya Herman Jumalvo atau siapapun gitu ya. Turun dia pakai headset. Banyak pemain yang melakukan itu dan ternyata itu juga salah satunya itu untuk meningkatkan menurunkan tingkat kecemasan itu. Oke, ada juga beberapa jurnal juga ya, artikel-artikel juga yang menyebutkan tentang musik as medicine gitu, musik sebagai obat. Nah ini seperti apa sebetulnya musik sebagai obat, nanti bisa dicari ya teman-teman. Kemudian ada juga beberapa bagaimana harmonizing rhythm sini, the science and practice of sound and music healing. Itu bagaimana secara scientific ya musik itu dikaji untuk healing, pengobatan gitu. Banyak sekali teman-teman bisa searching gitu persoalan itu gitu. Bahkan di mana, di Harvard ya kalau nggak salah, Harvard Medical School gitu kan, itu juga sempat membuat sebuah seminar Bang. Malah seminar. Sebuah seminar, jadi beberapa dokter dari beberapa wilayah di Amerika gitu ya, di beberapa universitas juga ngomongin bagaimana musik itu sebagai obat gitu, dan impactnya terhadap tubuh manusia gitu, bagaimana harmoni itu berdampak kepada tubuh manusia dan lain sebagainya gitu. Dan itu tentunya sesuatu yang positif gitu. Di sini musik tujuannya juga tidak hanya untuk entertainment akhirnya kan, bahkan bisa sampai ke persoalan-persoalan pengobatan juga ya. Nah, Kang Denny sendiri itu juga sempat terlibat bahkan sedang ada project untuk membuat musik healing gitu ya. Mungkin Kang Denny bisa cerita gitu. Nah, saya pernah juga bikin salah satu project dengan dosen di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan, terutama di program studi kebidanan Bang. Di situ saya bekerja sama untuk bikin sebuah musik untuk terapi ibu hamil. Nah ini nanti mungkin sedikit stepnya sedikit meniru tentang efek Mozart itu loh untuk anak sebetulnya. Tapi kita pakai pendekatan musik-musik etnik. Nah bahkan
di sini yang ada yang menarik bang, Ya. saya menemukan salah satu artikel atau jurnal, ya, jurnal psikoterapi justru ini, bahkan ada istilah etnomusik terapi bang. Musik terapi tapi dengan elemen musik etnis. Musik etnis Oke. itu. Jadi ini salah satu pendekatan interdisiplin Ya. antara musik dan pengobatan. Gitu. Mhm. Nah, mungkin aku sebetulnya dapat istilah etnomusik terapi baru ini, baru-baru ini. Tapi aku udah melakukan waktu dulu. Nah mungkin Oke. apa yang aku lakukan ada hampir sama dengan itu. Istilah ini masuk sebetulnya ke situ, etnomusik terapi. Nah kalau teman-teman etnomusikolog, nah ini juga salah satu bagian kita ternyata ya untuk itu. Kita bisa kontribusi banyak di sini. Betul sekali. Ya. Nah itulah tadi beberapa fakta Faktanya. bagaimana musik itu ternyata dalam dunia pengobatan dan sebagainya juga sangat Hmm. ini Dan sekarang. ada beberapa cara kan sebenarnya kalau apalagi di tengah kondisi yang saat ini kita pun penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, bahkan rasa sepi, kesunyian dan segala macam yang apalagi yang akhirnya jomblo ya, aduh udah sepi terus isolasi lagi. Kamu ya, aduh, nggak apa-apa. Aku nggak yakin kamu jomblo, cuman ya maksudnya jomblo secara literally jomblo enggak gitu, tapi dia banyak permainan. ada beberapa cara yang bisa teman terapkan terkait soal musik sebagai media tadi ya, musik sebagai teman-teman selama periode physical distancing ini dalam kondisi wabah ataupun Betul. pandemi coronavirus ini. Di antaranya tuh ini Kang, Eh, mendengarkan musik, Listening berarti ya. listening ya, arti mendengarkan musik, apapun musiknya, apapun yang mungkin teman-teman selama ini punya ketertarikan terhadap genre-genre tertentu atau jenis musik tertentu, itu didengarkan dan segala macam. Yang kedua itu ada sing along, bernyanyi, ikut bernyanyi atau lagi dengar lagu nih ikut nyanyi, Ikut gitu. nyanyi-nyanyi gitu. ikut bernyanyi itu juga menurunkan kadar tadi tingkat kecemasan dan segala macam, itu sangat ini apalagi kita ikut bernyanyi dengan lirik-lirik yang positif tentunya Betul sekali. dan juga milih-milih lagunya. Ini lagunya ya. Tapi ada juga sih ya, emang selera kan berbeda-beda kan Ya, akhirnya kan benar. nanti mungkin teman-teman sesuai dengan seleranya masing-masing yang Ya. kira-kira musik itu bisa menenangkan jiwa gitu. Ya, Teman-teman mungkin tenang dengan musik hardcore ya tidak masalah juga tidak ya. masalah. Kita sambil dengerin gitu kan. Nanti mamahnya kenapa sih anak ini ya? Lagi pig squeal dia. Yang ketiga itu bergerak mengikuti irama atau beat dari musik yang kita dengarkan gitu-gitu Kang. Apalagi tuh biasanya kalau Indonesia kan dekat banget tuh sama dangdut. Jadi ikut mendengarkan Ya, musik. karena memang dangdut itu bukan musik untuk didengarkan bang, memang harus bergerak gitu. Oh, oke. Kalau Ya. kita akan stres kalau mendengarkan dangdut tidak sambil bergerak. Iya ya, ada panggilan. Ada gitu. panggilan katanya mungkin ini salah satu. Iya apa sih? Jadi kalau kayak kita dengarkan musik terus kita ikut beatnya, itu juga dampaknya Ada juga ya bang. Ada dampak. ya, luar biasa, bahkan karena tubuh juga ikut bergerak, karena di saat kita mengikut beat ataupun irama dari musik ikut bergerak, itu kan juga menyehatkan tubuh juga, gitu. Jadi Nah ini bagi teman-teman rebahan yang sekarang mungkin meraup keuntungan ya dari adanya libur-libur pemerintah ini. Nah kalau bisa bergerak juga, Bergerak jangan sampai juga. kita self physical distancing tapi kita malah nggak sehat ya. iya itu malah ini. Yang keempat itu ada meditasi. Nah ini Meditasi. juga yang penting sih. Ya. Mungkin kebanyakan juga model-model bentuk musik terapi itu seperti itu bang. Iya. Dipakai sambil meditasi gitu. Ya benar. Supaya bagaimana musik itu lebih bisa masuk ke dalam pikiran kita, Iya. ke dalam perasaan kita gitu. Banyak cara lah dengan meditasi. Seumpama juga kalau teman-teman sekarang buka YouTube ataupun beberapa platform digital kan juga sudah ada yang pokoknya keywordnya musik Terapi atau misalnya, musik meditasi atau gitu. meditation music gitu kan. Yes, Kata kuncinya banyak sekali di YouTube tuh. Nah yang terakhir adalah memainkan
instrumen musik gitu. Oke, jadi sambil nunggu reda kita bermain musik juga. Nah, Iya. kalau yang nggak punya alat musik gimana bang? Kan bisa nyanyi. Oke, bisa nyanyi ya. Nah, khusus untuk apa namanya tadi yang ikut beat Kang, Oh, yang bergerak. bergerak, Bergerak, ikut beat musik irama dan segala macam, itu usahakan pakai earphone atau mungkin pakai speaker yang kecil aja, yang pokoknya cukup Anda yang mendengar gitu. Tuh, iya jangan sampai memang kita bergerak-gerak tapi kita mengganggu tetangga gitu ya. Ya, dengan musiknya kenceng Banter banget. kenceng Oh, banget oh. jangan juga gitu. Apalagi tetangga ada jangan sampai masa Anda ini apa pakai musik dangdut dikeras-kerasin gitu. Nyupa lapa lagi kan. Kasihan dong nyupa lapanya ya. Nah, yang terakhir Kang, bagi teman-teman musikus di luar sana, Betul. atau teman-teman yang bisa memainkan instrumen musik atau apa, mungkin ini peluang kontribusi ya. Betul, komposer terutama yang mungkin ya. Komposer, arranger pun, Arranger. bahkan player-player di sana. Player gitu ya, bagaimana kita juga berkontribusi dengan karya-karya musik. Ya. Mungkin bikin karya yang bisa memberikan semangat untuk sekitar kita gitu ya. Iya, benar. Terutama untuk orang-orang yang sedang berjuang di garda depan tuh, Iya, benar, para benar medis dan sebagainya gitu. Bikin karya khusus untuk itu. Musisi biasanya atau musikus itu biasanya semakin ditekan semakin kreatif Kang. Biasanya semakin ditekan, apalagi ditekan oleh pasar. Biasanya semakin kreatif. Semakin gitu. kreatif. Nah mungkin di konten berikutnya kita ada rencana untuk membuat semacam collabs di sosial media bersama teman-teman musikus di luar sana. Tunggu aja dari channel Endo Musikofak ya. Tunggu saja ya, ini kita akan mencoba bikin ya sesuatu lah Ya, yang collabs tapi daring ya maksudnya. daring, karena kita juga harus tetap menjaga Ya, jaga jarak. ya, jaga jarak, dan juga jangan lupa kita juga menjaga iman dan nurani kita. Ya. Baik, itu tadi teman-teman. Tadi kita ngomongin fakta bagaimana musik kemudian menjadi media alternatif ya, Ya, media betul alternatif sekali. untuk menemani teman-teman yang sekarang sedang dalam kondisi physical distancing di rumah gitu. Banyak sekali tadi fakta-fakta manfaat atau fungsi dari musik itu sendiri untuk mencoba menekan tingkat kecemasan kita, menekan tingkat kekhawatiran kita, bahkan menyiasati rasa sepi, rasa sunyi yang selama ini ataupun yang nanti kita akan rasakan. Betul sekali, dan terutama bagaimana misalnya ini kecemasan ini berimbas kepada tingkat stres yang tinggi. Nah, Benar. musik hadir untuk bisa mencoba mengurai itu semua Ya. dan membuat kita lebih survive di dalam menghadapi pandemi pandemi corona ini. coronavirus. Karena memang gini Kang, sepertinya ini kita sedang lomba lari maraton, bukan oke. sprint gitu loh. Jadi maraton kita kan butuh tenaga yang banyak, Lama juga, betul sekali. energi yang dikeluarkan juga sangat banyak. secara besar mental juga. kita bisa sangat terganggu ya, sangat terganggu. Nah, bagaimana kita menyiasati waktu yang lama ini gitu sebenarnya gitu. Betul sekali. Endurance kan butuh ketahanan yang lebih gitu. Kita bukan sprint yang cepat gitu. Ya, itu tadi teman-teman bahwa di saat kondisi physical distancing ini kita juga jangan berpikiran bahwa kita berjarak kemudian tidak bersosialisasi, Betul tetap sekali. bisa bersosialisasi. Jangan sampai gara-gara ini kita bermusuhan gitu. Bermusuhan, malah tidak tahu kehilangan teman malah ya. Malah kehilangan teman, jangan gitu. Termasuk ini teman-teman, saya juga beberapa hari ini membaca artikel di beberapa daerah sudah ada semacam apa ya, diskriminasi sosial. Betul sekali. Ada yang sampai diusir Diusir seperti itu, dari keluarga orang-orang yang kena padahal itu virus masih ya. OPD Kang, artinya ODP. ODP, orang dalam pengawasan gitu, dan kabarnya juga itu tadi diusir gitu dari itu. Bahkan saya sendiri sekarang ingin batuk di depan umum sulit ya, karena langsung ada tatapan-tatapan sinis dari masyarakat sekitar gitu. Kita juga nggak bisa batuk sembarangan. Batuk jadi tuduhan yang sangat kuat sekarang. Jadi tetap inilah teman-teman, tetap kita bersama mencoba menjadi manusia yang kemudian memanusiakan manusia. Betul sekali. Ingat sekali
Dan ingat, musik adalah teman, dan dengan musik kita bisa menjadi lebih tenang. Oke, mungkin itu aja dulu untuk konten Musikus episode pertama. Ya. Kita ketemu lagi di Musikus episode selanjutnya ya, Bang. Ya, tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap cuci tangan, Betul. jaga jarak, tetap bersosialisasi dan tetap sehat sejak dalam pikiran.